Shalom saudara, kita kembali ketemu dalam program Perenungan 40 hari dari buku Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan Rick Warren. Dan kita hari ini berada pada pokok renungan di hari yang ke-9. Apa yang membuat Tuhan tersenyum? What makes God smile? Bilangan nama 25 dari terjemahan New Living Translation. Semoga Tuhan tersenyum kepadamu. Mazmur 119 ayat 135 dari terjemahan dari Message Bible. Tersenyumlah padaku hambamu. Ajarilah aku cara hidup yang benar. Saudara-saudara, senyum Tuhan adalah tujuan hidupmu. Karena menyenangkan Tuhan adalah maksud tujuan pertama hidupmu. Tugasmu yang terpenting adalah menemukan bagaimana caranya melakukannya. Alkitab memberikan kita teladan yang jelas dari sebuah kehidupan yang memberikan kegembiraan bagi Tuhan. Nama orangnya adalah Nuh. Pada zaman Nuh, seluruh dunia telah mengalami kebangkrutan moral. Setiap orang hidup bagi kesenangan mereka sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Tuhan menjadi begitu jijik dengan manusia, sehingga ia mempertimbangkan untuk menghapuskannya. Tapi ada satu orang yang membuat Tuhan tersenyum. Alkitab berkata bahwa Nuh adalah kegembiraan bagi Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang ini menyenangkannya. Ia membuatnya tersenyum. Tuhan akan memulai lagi dengan keluarganya. Karena Nuh menyenangkan Tuhan. Kamu dan saya sekarang hidup. Dari hidupnya kita mempelajari kelima tindakan penyembahan yang membuat Tuhan tersenyum. Pertama, Tuhan tersenyum ketika kita mengasihinya di atas segalanya. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang mengasihi Tuhan demikian. Alkitab menceritakan bahwa di seluruh hidupnya Nuh dengan konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan menikmati hubungan yang akrab dengannya. Pencipta kita ingin bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakanmu untuk mengasihimu. Dan ia rindu kamu mengasihinya juga. Tuhan mengasihimu secara mendalam dan menginginkan kasihmu juga. Ia rindu kamu mengenalnya dan menghabiskan waktu bersamanya. Inilah mengapa belajar mengasihi Tuhan dan dikasihi olehnya seharusnya menjadi tujuan terbesar hidupmu. Saudara, tindakan penyembahan yang membuat Tuhan tersenyum yang kedua adalah Tuhan tersenyum ketika kita percaya kepadanya sepenuhnya. Nuh menyenangkan Tuhan karena ia percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika hal itu tidak masuk akal. Alkitab berkata bahwa oleh iman, Nuh membangun sebuah kapal di atas daratan yang kering. Ia diperingatkan tentang sesuatu yang tidak bisa dilihatnya dan bertindak pada sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Hasilnya, Nuh menjadi akrab dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa ia tahu yang terbaik bagi hidupmu. Percaya adalah suatu tindakan penyembahan. Seperti orang tua senang ketika anak-anak mereka percaya akan kasih dan kebijaksanaan mereka. Imanmu membuat Tuhan bahagia. Saudara, tindakan penyembahan apa yang membuat Tuhan tersenyum? Yang ketiga, Tuhan tersenyum ketika kita mentaatinya sepenuh hati. Alkitab menceritakan bahwa Nuh melakukan segalanya tepat seperti yang diperintahkannya. Nuh melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan berikan padanya. Perhatikan bahwa Nuh taat sepenuhnya, atau boleh dikata tidak ada instruksi Tuhan yang diabaikannya. Dan tepat sebagaimana dan pada waktu Tuhan menghendaki diselesaikannya. Ia mentaati Tuhan sepenuh hati. Itu artinya melakukan apapun yang diminta Tuhan tanpa keberatan atau keraguan.
Tuhan tidak berhutang penjelasan ataupun alasan bagi segala hal yang dimintanya untuk kamu lakukan. Pemahaman bisa menunggu, tapi ketaatan tidak. Pada kenyataannya, kamu tidak akan pernah mengerti beberapa perintah sampai kamu mentaatinya terlebih dahulu. Ketaatan membuka pemahaman. Mengapa ketaatan begitu menyenangkan Tuhan? Karena itu membuktikan kamu benar-benar mengasihinya. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku." Saudara-saudara, hal yang ingin saya tambahkan, memang kebanyakan tindakan ketaatan itu tidak butuh penjelasan. Engkau hanya perlu bertindak dan melangkah jika itu adalah perintah Tuhan, tanpa harus banyak bertanya-tanya. Selain Nuh, kita tahu Maria dalam Alkitab juga melakukan hal yang sama ketika dia diberikan perintah bahwa padamu akan lahir juru selamat melalui kandunganmu. Betul dia bertanya, tapi kemudian dia berkata, "Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki." Itu bukti ketaatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudaraku, penyembahan yang membuat Tuhan tersenyum. Yang keempat adalah Tuhan tersenyum ketika kita memuji dan mengucap syukur kepadanya. Terus menerus. Sekali lagi, Tuhan tersenyum ketika kita memuji dan mengucap syukur kepadanya. Terus menerus. Jadi repeatedly. Tindakan pertama Nuh setelah selamat dari air bah adalah mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Karena pengorbanan Yesus, kita tidak mempersembahkan lagi korban binatang seperti Nuh. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk mempersembahkan bagi Tuhan persembahan pujian dan persembahan syukur. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Ia telah lakukan. Ketika kita memberi Tuhan kesenangan, hati kita dipenuhi oleh sukacita. Saudara, tindakan penyembahan apa yang membuat Tuhan tersenyum? Yang kelima adalah Tuhan tersenyum ketika kita menggunakan semua kemampuan kita. Seperti orang tua yang bangga, Tuhan secara khusus sangat menikmati ketika melihat anak-anaknya atau saya dan saudara menggunakan semua talenta dan kemampuan yang telah diberikannya kepadamu. Kamu tidak memuliakan atau menyenangkan Tuhan dengan menyembunyikan kemampuanmu atau dengan mencoba menjadi orang lain. Kamu menyenangkannya dengan menjadi dirimu. Saudara, mulailah gunakan kemampuanmu bagi kesenangan Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan tersenyum. Ada 5 pokok. Kalau saat ini saya ingin membacakan kembali 5 pokok itu adalah Tuhan tersenyum ketika kita mengasihinya di atas segalanya. Tuhan tersenyum ketika kita percaya kepadanya sepenuhnya. Tuhan tersenyum ketika kita mentaatinya dengan sepenuh hati. Tuhan tersenyum ketika kita memuji dan mengucap syukur kepadanya terus menerus. Terakhir, Tuhan tersenyum ketika kita menggunakan kemampuan kita. Saudara, inilah pokok perenungan yang harus kita ingat. Tuhan tersenyum ketika aku percaya kepadanya. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat menyenangkan Tuhan selain engkau ciptaannya, saya ciptaannya, dapat menyenangkan hatinya. Saudara-saudara, ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pertanyaan untuk didiskusi adalah, karena Tuhan tahu yang terbaik, dalam bidang hidupku yang mana aku paling perlu mempercayainya. Saudara-saudara, kalau saudara percaya Tuhan tahu yang terbaik, pertanyaan dalam hidup saudara, apa yang dapat aku lakukan atau yang paling perlu aku kerjakan yang menunjukkan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Saudara, biarlah perenungan di hari yang ke-9 ini membuka mata rohani kita semua untuk melihat lebih jelas lagi apa arti penyembahan. Apa arti menyenangkan hati Tuhan? Apa arti hidup saudara di dunia ini?
Engkau diciptakan untuk kesenangannya Tuhan. Mari saudara, kita menutup dengan berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami percaya pelajaran hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kami. Biarlah penyembahan kami ketika kami mampu membuat Engkau tersenyum. Inilah tujuan akhir hidup kami. Untuk kami membuat Engkau bangga. Engkau pernah menciptakan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.